Karin, kamu benar-benar baik aja. Mbak Hana gak usah sok peduli ya sama Karin. Anak Karin ini jagoan. Anak Karin ini ditunggu-tunggu kelahirannya sama eyangnya. Cucu laki-laki kesayangannya. Assalamualaikum. Salam. Loh, Vin, tumben rumah. Anissa udah pulang dari pasar belum? Aku ada kabar gembira buat Anissa. Hana udah maafin kita semua. Oh ya? Alhamdulillah. Kalau gitu, kita semua udah baik-baik aja dong sama Hana. Iya. Tapi kasihan Hana. Kayaknya masalah itu nggak selesai-selesai datang ke dia. Oh, masalah apa lagi? Sambil duduk, Vin. Sambil duduk. Jadi gini, tadi itu Hana datang ke rumah dan Hana cerita kalau bayi dalam kandungannya Karin itu mengidap Down syndrome. Dan sekarang Hana itu sedih banget. Dia ngerasa bersalah dan dia takut kalau sampai mama mertuanya kecewa dan tahu apa yang terjadi dengan bayinya Karin. Mas Rudolf. Jangan-jangan kondisi bayi Karin kayak sekarang gara-gara dia tertekan karena gue ya? Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu sih? Enggak, Vin. Cuman khawatir aja sama Hana, takut dia stres. Kasian kan? Apa gara-gara saya ya kemarin ngancemnya terlalu keras sama Karin. Jadi bayi dalam kandungannya jadi Down syndrome. Kayaknya enggak deh. Soalnya tadi dokter menjelaskan bahwa Down syndrome itu bisa terjadi di beberapa kasus ibu hamil. Jadi Down syndrome itu adalah kelainan jumlah kromosom. Yang harusnya jumlah kromosom 21 ada 2. Down syndrome itu mempunyai jumlah kromosom 3. Dan sampai sekarang juga dokter di dunia masih belum tahu cara ngantisipasinya gimana. Jadi kalau aku rasa ini semua bukan gara-gara ancaman pura-pura kita sama Karin waktu itu. Sedikit lega aku dengarnya. Dari kemarin udah ngerasa bersalah banget sama Karin soalnya. Kayaknya sekarang kita nggak perlu lagi pura-pura kayak gitu ya. Aku takut dia makin stres dan berdampak ke kandungannya ya kan? Iya, enggak. Aku juga gak mau ikut-ikutan sekarang. Oh, jadi selama ini Kak Sofi sama Mas Rudolf kerjasama buat ngerjain aku gitu Kak? Karin, dengerin dulu, kakak bisa jelasin semua ini. Nggak, Kak. Karin bener-bener nggak nyangka kakak ngerjain Karin sama Mas Rudolf kayak gitu, Kak. Padahal Karin tuh bener-bener khawatirin kakak. Karin takut kakak tuh diapa-apain sama Mas Rudolf, tapi kenapa kakak kecewain Karin? Karin, dengerin. Udah, stop dong, dengerin kakak dulu. Udah. Sekarang Karin mau pergi dari hidup kakak. Dan kakak jangan pernah cari Karin lagi. Karena sekarang Karin udah punya keluarga baru yang lebih sayang dan lebih ngertiin Karin. Yaitu mama mertua Karin. Karin, tunggu dulu. Karin. Stop. Mendingan kasih dia waktu buat sendiri dulu deh. Takutnya ntar dia malah tambah sedih kalau dengerin penjelasan kamu. Jadi bayinya malah tambah stres, ntar kenapa-napa lagi. Udahlah, mungkin belum waktunya untuk ngomong. Ya Allah, kalau keadaannya begini terus, kapan masalah Bram dan Ana selesai? Kasihan mereka. Nggak tega gue. Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam. Karin. Gimana kabar kamu? Wow, luar biasa baik banget Mbak Hana. Apalagi aku dan calon anaknya Mas Bram ini tinggal bersama eyangnya.
Ya Allah, aku mohon kemurahan-Mu. Jagalah bayi di kandungan Karin. Lindungi dia dan biarkan dia lahir dengan sempurna, ya Allah. Alhamdulillah. Aku senang mendengar kalau kalian semua baik-baik aja. Karin, kamu benar-benar baik aja. Mbak Hana gak usah sok peduli ya sama Karin. Anak Karin ini jagoan. Anak Karin ini ditunggu-tunggu kelahirannya sama eyangnya. Cucu laki-laki kesayangannya. Mendingan Mbak Hana siap-siap bakalan disingkirin dari keluarga ini, Mbak. Mbak Hana ngapain deket-deketin Karin? Mbak Hana jangan coba macam-macam ya sama Karin. Jangan mentang-mentang Karin lagi hamil, Karin gak bisa berontak gitu sama Mbak Hana. Karin, Mbak cuman mau mendoakan anak kamu supaya nanti lahirnya sehat, sempurna, dan tidak terjadi apa-apa sama anak. Jangan coba-coba pegang anak Karin ya. Alasan mau doa, padahal Mbak Hana mau guna-guna anak Karin ya? Iya kan? Astagfirullahaladzim, Karin. Mbak nggak mungkin melakukan itu. Kamu jangan nuduh yang enggak dong. Mbak Hana pikir Karin tuh bodoh. Mbak Hana pikir Karin tuh perempuan kemarin sore. Mbak itu sengaja mau megang perut Karin. Pasti Mbak mau nyumpain anak Karin kan? Astagfirullahaladzim, Karin. Kali ini kamu benar-benar kamu kelewatan, Karin. Mbak benar-benar dengan tulus mau mendoakan anak kamu. Mbak juga pengen lihat kamu sehat, anak kamu sehat. Karena apapun yang terjadi, Mbak akan adopsi anak kamu. Hah? Adopsi? Mbak gak usah mimpi ya. Karin gak akan membiarkan anak ini diadopsi sama siapapun termasuk Mbak Hana. Karin akan merawat anak ini sama Mas Bram dan sama eyangnya. Jadi Mbak Hana jangan coba macam-macam sama Karin dan anak Karin ya. Kalau ada terjadi apa-apa sama anak Karin, bukan hanya Karin aja yang kecewa sama Mbak Hana, tapi eyangnya juga bakal kecewa sama Mbak Hana. Ya Allah, aku semakin yakin aku harus mengadopsi anak itu. Karena Karin gak mungkin kuat menerima kenyataan kalau anak itu tidak sempurna. Ya Allah, aku mengerti apa yang Engkau inginkan, bahwa Engkau telah mengatur semuanya dan hamba memang harus mengadopsi anak itu. Kenapa ya Abi? Kenapa bayi tidak berdosa? Yang bahkan belum terlahir ke muka bumi ini. Sudah harus menanggung beban seberat itu, Abi. Down syndrome, Abi, Down syndrome. Itu bukanlah penyakit yang bisa dengan seketika disembuhkan. Bunda yang sabar, Bu. Yang sabar. Hidup kita ini hanyalah laksana panggung sandiwara, Bun. Kita hanya menjalankan skenario Allah yang indah. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa, yang terjadi dengan alam dunia, yang menimpa kepada diri kita, itu sudah Allah tentukan sebelum kita diciptakan. Semuanya sudah diatur dalam hal koridor Allah yang indah. Iya, Abi. Tapi apapun kondisi anak itu nanti, Bunda akan rela dan Bunda akan siap untuk merawat anak itu. Tapi justru Bunda khawatir kalau Abi yang keberatan jika kita mengadopsi anak itu, Abi. Bunda, Abi ikhlas lillahi ta'ala. Sebab Abi punya prinsip begini. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci.
tanpa ada dosa dan noda apapun. Jadi Abi akan terima keadaan apapun bayi itu, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi Abi mau menerima apapun kondisinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bunda lega sekarang Abi. Tapi kalau boleh jujur, kenapa ya Bunda itu berpikir sebenarnya di balik penyakit bayi itu ada hikmah besar, Abi. Bunda merasa kalau Allah itu sudah mengatur semua kondisinya. Mungkin dengan kondisi bayi itu yang memang akan terkena Down syndrome, justru dengan cara itu Karin akan memberikan bayinya untuk kita adopsi, Abi. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu maksud Allah apa. Yang jelas begini, Bun. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ana inda abdul zanibi." Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita sebagai manusia, umatnya Allah, berprasangka baik, maka takdir Allah pun akan baik. Pun sebaliknya, kalau jelek, takdir Allah pun akan jelek untuk kita. Yang jelas, prinsip bagi kita orang yang beriman, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmatin, apapun yang kita alami saat ini, itulah takdir Allah yang terbaik buat kita. Benar kan? Iya, Abi.